8 pasangan dengan kisah cinta paling rumit dalam sejarah. Bagi kamu pecinta sejarah, mungkin kamu sudah mendengar kisah cinta pasangan berikut ini. Perjalanan asmara mereka pun telah melegenda, bahkan menjadi pasangan dengan kisah cinta yang paling rumit dalam sejarah. Siapa sajakah itu? Richard Burton dan Elizabeth Taylor. Mari kita awali daftar ini dengan kisah cinta yang paling bersemangat namun merusak dari aktor Richard Burton dan Elizabeth Taylor. Pasangan ini pertama kali mengenal satu sama lain pada tahun 1963 di lokasi syuting Cleopatra. Pada saat itu, Taylor berusia 29 tahun dan telah menikah dengan Eddie Fisher, suami keempatnya. Sedangkan Richard Burton berusia 38 tahun dan telah menikah dengan istri pertamanya Sybil sejak 1949. Mereka pun mengalami cinta lokasi, dan pada tanggal 7 Maret tahun 1964, keduanya menikah setelah menceraikan pasangan masing-masing. Mengutip dari laman New York Post, pasangan Hollywood ini mengerjakan 11 film bersama, menerima nominasi Oscar, dan menghasilkan jutaan dolar. Namun, terlepas dari kisah cinta yang membara, pernikahan mereka dipenuhi dengan berbagai masalah. Pasangan ini bercerai pada tahun 1974, menikah lagi pada 1975, dan bercerai lagi pada 1976. Meskipun telah bercerai, mereka tidak bisa membohongi perasaan satu sama lain, sehingga tetap berhubungan melalui surat atau telepon. Jadi wajar saja jika pasangan yang satu ini memiliki kisah cinta yang paling rumit sepanjang sejarah. John Lennon dan Yoko Ono. Yoko Ono adalah seorang seniman dan musisi dengan masa lalu yang cukup rumit. Ono terlahir dari keluarga aristokrat Jepang, pernah menikah 2 kali, dan memiliki seorang putri dengan suami keduanya. John Lennon sendiri adalah salah satu personel band The Beatles, dan pada saat itu telah menikah dan memiliki putra. Kemudian, pada tahun 1966, Ono bertemu Lennon di salah satu pertunjukan seni. Keduanya pun jatuh cinta, dan menceraikan pasangan masing-masing, lalu menikah pada tahun 1969. Tidak lama setelahnya, The Beatles yang sudah lama berseteru akhirnya bubar. Banyak yang menyalahkan Ono karena pembubaran ini. Ia juga dituduh telah merusak musik Lennon. Pasangan ini berusaha untuk mengabaikan kemarahan publik dan fokus pada diri mereka sendiri dan cinta mereka. Tetapi mereka adalah selebritas, sehingga sangat sulit untuk lolos dari kritik. Pada tahun 1973, mereka berpisah. Lennon kemudian mulai berselingkuh dengan asistennya. Meski berpisah, keduanya saling menelepon setiap hari dan kembali bersama setahun kemudian. Tidak lama setelah bersatu kembali, mereka memiliki seorang putra, Sean. Sayangnya, kebahagiaan yang baru mereka temukan ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1980, Lennon ditembak oleh seorang penggemarnya yang gila. Di luar gedung apartemen kota New York tempat keluarga itu tinggal, Lennon meninggal dalam pelukan Ono, dan Ono belum menikah lagi sejak saat itu. Mark Antony dan Cleopatra. Mark Antony dan Cleopatra mungkin terkenal karena mereka rela mati demi cinta mereka. Cleopatra sendiri adalah seorang ratu Mesir yang ambisius, namun memiliki kepribadian yang menarik. Oleh karena itu, ia menjadi simpanan Julius Caesar, sang diktator Romawi. Sayangnya, pada tahun 44 sebelum Masehi, Caesar dibunuh oleh anak angkatnya sendiri. 3 pria pun bergabung untuk membalaskan dendamnya, dan bersama-sama memerintah Romawi. Mereka adalah Gaius Octavianus anak angkat Caesar, Marcus Lepidus, seorang jenderal Romawi, dan Mark Antony, seorang politisi dan jenderal Romawi. Pada 41 sebelum Masehi, Antony mengundang Cleopatra untuk berkunjung ke Roma demi aliansi strategis dengan Mesir. Mereka pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun,
Triumvirat kedua yang saat itu sedang berkuasa sering bertengkar satu sama lain, sehingga memaksa Antoni untuk menikahi saudara perempuan Octavianus. Pada tahun 36 sebelum Masehi, Antoni kembali ke Mesir dan melanjutkan kisah cintanya dengan Cleopatra. Menurut Encyclopedia of World Biography, keduanya memang saling mencintai, tetapi juga saling menggunakan satu sama lain untuk keuntungan politik masing-masing. Sayangnya, Octavianus langsung mengacungkan pedang ke arah pasangan itu, sebagian besar karena Antoni memutuskan untuk menceraikan saudara perempuannya demi Cleopatra. Selama bertempur melawan Octavianus dan pasukannya, Antoni diberitahu kalau Cleopatra telah bunuh diri. Merasa hancur, ia pun bunuh diri dengan pedangnya. Sayangnya, berita tersebut palsu. Cleopatra sebenarnya masih hidup dan kemudian ditahan. Entah bagaimana dia mendapatkan ular beracun ke dalam selnya, lalu membiarkannya membunuhnya. Keduanya pun dimakamkan di samping satu sama lain. Henry VIII dan Anne Boleyn. Henry VIII terkenal dengan banyak hal, salah satunya adalah fakta kalau ia memiliki 6 istri. Meskipun istri keduanya Anne Boleyn dipenggal, banyak yang mengatakan kalau ia adalah istri favoritnya. Henry sendiri menikah dengan Catherine dari Aragon selama 16 tahun, sampai bertemu dengan Anne pada sekitar tahun 1525. Setelah melihatnya, Henry langsung memohon padanya untuk menjadi gundiknya. Terlepas dari statusnya, Anne menolak. Dia ingin menjadi ratu atau tidak sama sekali. Seperti yang dilansir dari biografi, jika Henry menikahinya, katanya Anne akan memberinya pewaris laki-laki yang didambakannya. Pada tahun 1533, Henry diam-diam menikahi Anne, dan menyatakan dirinya sebagai kepala tertinggi gereja Inggris, agar ia bisa menceraikan Catherine. Sayangnya, Anne melahirkan seorang bayi perempuan, bukan lelaki seperti yang dulu ia janjikan. Kemudian mengalami serangkaian keguguran yang membuat Henry kecewa. Awalnya Henry selalu tertarik pada Anne karena dia berbeda dari perempuan lainnya. Ia tegas, bersemangat dan pintar. Sekarang sifat-sifat ini malah membuatnya marah. Henry pun jatuh cinta dengan perempuan lain, yakni Jane Seymour. Kemudian menuduh Anne telah berselingkuh. Pada tahun 1536, Anne dihukum mati dengan dipenggal. Sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Napoleon dan Josephine. Josephine de Beauharnais adalah seorang wanita sosialita asal Paris. Ia berusia 32 tahun, dan berstatus janda dengan 2 anak ketika pertama kali bertemu Napoleon Bonaparte yang berusia 26 tahun pada tahun 1795. Melansir dari napoleonseries.org, pada saat itu Josephine sama sekali tidak tertarik dengan Napoleon. Sebaliknya, Napoleon, seorang prajurit muda yang ambisius, sangat tertarik kepada Josephine. Napoleon berharap jika ia menikahi wanita yang lebih tua dan lebih kaya darinya, ia dapat meningkatkan status sosialnya. Saat mereka menikah pada tahun 1796, Napoleon sangat mencintai Josephine. Namun ketika Napoleon pergi berperang ke Italia, Josephine mulai berselingkuh dengan pria di kiri dan kanan suaminya. Napoleon awalnya tidak sadar, sampai ia mengetahui hal ini dan mulai kesal dengan istrinya. Anehnya, Josephine justru jatuh cinta pada Napoleon dan menjadi setia. Pada tahun 1804, Napoleon dimahkotai menjadi kaisar Prancis. Dikarenakan Josephine tidak bisa memberinya ahli waris, Napoleon menceraikannya pada tahun 1809 dan menikah dengan Archduchess dari Austria yakni Marie Louise, yang melahirkan seorang putra untuknya. Josephine, yang masih mencintai Napoleon, ingin bergabung dengan Napoleon ketika ia diasingkan di Elba, tetapi akhirnya meninggal karena patah hati. Menurut dokternya sebelum bertemu dengannya, Napoleon akhirnya berhasil melarikan diri ke Paris dan mengambil bunga valet dari rumah Josephine, lalu menaruhnya dalam liontinnya sampai ia meninggal.
Frida Kahlo dan Diego Rivera. Pasangan ini adalah contoh lain dari kisah cinta yang penuh gairah dan menggelora, yang dipenuhi dengan kegembiraan dan kesedihaan. Keduanya adalah seniman di awal abad ke-20. Frida Kahlo dikenal karena karya seninya yang penuh dengan muatan surrealisme dan simbolisme. Sedangkan pasangannya, Diego Rivera adalah seorang ahli mural. Ketika keduanya menikah pada tahun 1929, Frida berumur 22 tahun, dan Diego berumur 42 tahun. Itu adalah pernikahan pertamanya dan yang ketiga bagi Diego. Keduanya sangat mengagumi seni masing-masing, dan cukup produktif selama pernikahan mereka. Tetapi Diego adalah seorang Finlander, yang secara terbuka melakukan banyak perselingkuhan sepanjang pernikahan mereka. Jadi, Frida pun mengikutinya. Hal ini membuat mereka berpisah berkali-kali, bahkan bercerai pada tahun 1939, hanya untuk menikah lagi pada tahun 1940. Ketika Frida berada di ranjang kematiannya pada tahun 1954, Diego bersamanya. Melansir dari Independen, Diego kemudian menulis kalau hari ketika Frida meninggal adalah yang paling tragis dalam hidupnya. Diego pun meminta abunya yang dikremasi untuk diletakkan bersama Frida setelah kematiannya. Catherine the Great dan Grigory Potemkin. Pada tahun 1762, Rusia diperintah oleh Kaisar Peter III dengan istrinya Catherine di sampingnya. Catherine adalah perempuan yang cerdas dan ambisius. Kebalikan dari istrinya, Peter adalah laki-laki yang sama sekali tidak cerdas dan kompeten. Setelah hanya 1 tahun berkuasa, Catherine membuat plot untuk menggulingkan dan membunuh suaminya sendiri, sehingga ia bisa menjadi maharani atau kaisar perempuan. Menurut sejarawan Simon Sebek Montefiore, ketika suaminya meninggal, Catherine berada di bawah perlindungan seorang prajurit Rusia, bernama Grigory Potemkin. Walau saat itu beda usia, Catherine langsung kepincut oleh Potemkin. Keduanya pun menjadi sepasang kekasih. Catherine dinobatkan sebagai pemimpin Rusia tak lama setelah Peter terbunuh, dan memerintah negara itu dengan baik. Meskipun keduanya berpisah pada tahun 1776 dan Catherine memiliki banyak urusan, Potemkin tetap menjadi cinta sejatinya. Ketika Potemkin meninggal, Catherine jatuh dalam depresi berat. Meskipun dia akhirnya pulih, para sejarawan mengatakan kalau dia tidak pernah sama sejak saat itu. Pangeran Edward dan Wallis Simpson. Pangeran Edward adalah pewaris tahta kerajaan Inggris. Pada tahun 1931 ketika ia bertemu Wallis Simpson di sebuah pesta. Meskipun itu bukan cinta pada pandangan pertama bagi mereka, keduanya berada dalam lingkaran sosial yang sama, dan perlahan ketertarikan di antara keduanya mulai tumbuh. Namun, ada satu masalah besar bagi mereka. Simpson tidak akan bisa menjadi pasangan yang memenuhi syarat untuk Edward, karena ia sudah menikah dan berkebangsaan Amerika. Tekanan pada pasangan ini pun meningkat pada tahun 1936, ketika Raja George V, ayah Edward meninggal, sehingga memaksa Edward untuk menjadi raja. Melansir dari arsip BBC, Perdana Menteri Inggris saat itu Stanley Baldwin mengatakan kepada Edward, jika Simpson benar-benar bercerai, dia tidak akan pernah bisa menjadi ratu atau bahkan pendampingnya. Tetapi Edward sangat mencintai Wallis, dan lebih memilihnya ketimbang mahkota, melepaskan tahta yang sudah menjadi hak lahirnya. Adik lelakinya, George, menggantikannya menjadi Raja George ke-6, dan gelar Edward sebagai Duke of Windsor dilucuti. Simpson bercerai dari suaminya pada 1937 dan keduanya menikah. Mereka akhirnya menjalani sisa hidup mereka dengan tenang di Prancis. Lihat kan, bahkan seorang pangeran mau untuk melepaskan harta dan tahtanya demi perempuan yang dia cintai. Hubungan cinta yang penuh gairah memang terlihat sangat mengasyikkan. Tetapi setelah membaca kisah-kisah di atas, sepertinya semangat yang terlalu kuat seringkali bersanding dengan banyak ketidakbahagiaan.